I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwan Pratama Mudofar. Saya mahasiswa Teknik Mesin 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah aplikasi desainer yang sering digunakan oleh para desainer engineering untuk menggambar. Nah, nama aplikasinya adalah SolidWorks. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview beberapa toolbar dan beberapa fungsi pada aplikasi tersebut. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana cara kita menggambar menggunakan aplikasi tersebut secara sederhana. Nah, hal pertama yang kita lakukan, terutama kita harus buka dulu kan Microsoft SolidWorks-nya. Nah, setelah kita buka, hal selanjutnya yang harus kita cari adalah sebuah logo bergambarkan kertas putih yang bertuliskan New Document, yang dimana artinya kita akan membuat dokumen baru. Letak logo tersebut terletak di sebelah pojok kiri atas dan sebelah kanan bagian tengah layar komputer Anda. Setelah Anda menemukan logo tersebut dan Anda klik logo tersebut, maka akan muncul 3 bagian. Bagian pertama itu ada bagian part, bagian kedua ada bagian assembly, dan bagian ketiga itu ada bagian 2 dimensi. Nah, hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini itu hanya 2. Yang pertama adalah part, yang kedua adalah 2 dimensi. Nah, part itu apa sih? Part itu adalah pilihan yang digunakan kita nanti untuk membuat suatu objek 3 dimensi. Sedangkan 2 dimensi itu nanti kita gunakan untuk kita mencantumkan identitas gambar, yang di sana terdapat ukuran, etiket, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya pertama kita pilih part terlebih dahulu. Nah, setelah kita pilih part, di sana nanti kita akan dituntut untuk memilih dari sudut pandang mana kita akan memulai suatu sketsa. Nah, di sana ada beberapa sudut pandang. Ada sudut pandang atas, ada sudut pandang bawah, ada sudut pandang depan, ada sudut pandang belakang, ada sudut pandang sebelah kiri, dan ada sudut pandang sebelah kanan. Kita dituntut untuk memilih salah satu tersebut. Setelah kita memilih dari mana kita akan mulai menggambar, selanjutnya hal yang perlu kita lakukan adalah membuat suatu bangun datar. Nah, untuk membuat bangun datar gimana caranya? Cara untuk membuat bangun datar adalah dengan memilih menu toolbar pada bagian part di SolidWorks bertuliskan sketch. Nah, di sketch itu nanti ada beberapa icon yang memiliki beberapa fungsi. Di antaranya ada line yang memiliki fungsi untuk memberikan garis, ada circle yang berfungsi untuk membuat lingkaran, ada juga polygon yang berfungsi untuk membuat sisi banyak, ada juga ellipse untuk membuat bangun yang berbentuk elips. Ada juga nanti tree arch, bagaimana cara kita membuat setengah lingkaran. Nah, selanjutnya hal yang kita lakukan adalah memilih salah satu tersebut untuk membuat bangun datar. Ingin menggunakan icon yang mana kita untuk membuat bangun datar? Setelah kita selesai membuat bangun datar tersebut, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah mengextrude. Nah, di mana kita bisa mengextrude? Di toolbar sketch tadi nggak ada nih cara untuk mengextrude. Nah, mengextrude boss atau mengextrude cut itu ada di menu toolbar features. Ada biasanya di layar komputer tuh pojok kiri, ada di sebelah pojok kiri bagian atas di panel. Nah, setelah kita klik, kita klik juga extrude boss-nya. Nanti di sana kita akan diminta untuk memasukkan tinggi objek 3 dimensi kita. Nah, di sana terserah kita ingin mencantumkan berapa. Menu toolbar features itu sebenarnya banyak terdapat icon-icon untuk kita menggambar. Nah, tapi hanya ada beberapa icon yang sering digunakan.
salah satunya tadi ada extrude boss untuk kita membuat gambar membuat objek 3 dimensi. Nah, yang kedua itu ada fillet yang nanti digunakan ketika kita ingin membuat sudut 90 derajat atau yang tadinya lancip menjadi sudut tumpul. Nah, selain itu ada juga linear. Nah, linear itu nanti digunakan untuk menggandakan suatu objek 3 dimensi. Tapi itu secara banyak dan bentuknya akan rapih. Akan berbaris. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada extrude cut. Extrude cut digunakan untuk melubangi suatu objek. Bagaimana caranya? Nah, untuk extrude cut ini caranya adalah kita menentukan dulu terlebih dahulu pada bidang mana kita akan melubanginya. Contoh, ketika ada sebuah persegi, kita pilih dulu sisi mana yang akan kita lubangi. Contoh dari sisi atas. Nah, ketika sisi atas kita ingin lubangi, maka kita perlu masuk ke menu sketch, kita pilih bidang bagian atas. Selanjutnya kita buat terlebih dahulu sketsa seperti apa nanti lubang yang ingin kita buat. Misalkan lingkaran yang akan kita buat di tengah-tengah persegi tersebut, di tengah-tengah bagian atas persegi tersebut. Nah, selanjutnya hal yang harus dilakukan adalah membuat sketsa lingkaran itu sendiri. Setelah itu selesai, kita masuk ke menu toolbar features dan selanjutnya kita klik extrude cut. Di sana kita akan meminta seberapa dalam kita akan membuat lubang di bidang atau objek tersebut. Setelah kita selesai di menu toolbar features, kita balik lagi nih ke menu toolbar sketch, di mana di menu toolbar sketch itu sendiri selain kita dapat membuat objek di menu toolbar sketch itu sendiri, terdapat icon untuk mempermudah pekerjaan kita. Seperti contohnya di sana ada icon mirror entities, di mana mirror entities itu sendiri berfungsi untuk menduplikasi objek dengan prinsip kerja cermin. Jadi nanti kalau misalkan kita butuh dua objek yang sama, itu kita nggak perlu lagi gambar dua-duanya, kita tinggal menggunakan icon tersebut. Selanjutnya ada icon move, dimana ketika kita menggambar dan kebetulan gambar itu tidak sesuai tempatnya di suatu objek, itu kita bisa pindahkan sketsa tersebut. Seperti contoh tadi ketika kita mau mengextrude cut, lingkarannya kurang ke tengah. Nah, kita bisa ubah posisi lingkarannya sesuai keinginan kita. Nah, selanjutnya di menu toolbar sketch itu sendiri terdapat smart dimension, di mana smart dimension digunakan untuk memberi ukuran. Jadi smart dimension tuh kita bisa merubah ukurannya. Misalkan tadi kita udah ngerubah ukuran sketsa lingkarannya diameternya 20. Nah, sekarang kita pengen rubah nih jadi 30. Gimana caranya? Kita pakai smart dimension. Kita klik smart dimension, kita klik objek yang kita mau rubah ukurannya. Selanjutnya kita masukkan angka yang kita inginkan. Nah, selain itu terdapat offset ya, terdapat offset entities. Nah, offset entities itu digunakan untuk menggandakan suatu objek dengan jarak tertentu. Jadi kalau kita pengen buat objek supaya nggak ribet nih, itu kita pakai icon mirror entities, tapi dengan jarak yang kita inginkan. Misalkan kita pengen bikin 5 lingkaran. Nah, 5 lingkarannya itu setiap diameternya selalu lebih kecil dari diameter sebelumnya. Misalkan kita punya 50 diameter lingkaran pertama yang besar. Kita pengen buat nih semuanya 5 lingkaran lagi makin kecil, 10, 10, 10, 10. Jadi 40, 30, 20, 10. Nah, kita nggak perlu buat manual satu-satu. Kita tinggal klik mirror entities. Nah, itu tuh nanti bakal kita masukin angka diameter berapa.
yang pengen kita perkecil 10, nanti itu akan otomatis langsung. Nah, selanjutnya setelah kita beres di menu toolbar sketch, sekarang kita bakal pindah ke menu toolbar Weldment. Biasanya kalau untuk aplikasi SolidWorks yang baru diinstal itu nggak muncul di panelnya, di toolbarnya. Nah, gimana nih cara kita munculin si Weldment ini? Cara kita munculinnya itu di bagian komputer atau laptop kalian, di bagian atasnya kalian klik insert, tulisan Weldment-nya kalian centang. Nah, itu nanti akan muncul di panel di toolbarnya. Atau di salah satu toolbar kalian klik kanan, nanti kalian pilih bacaan Weldment, kalian klik, nanti bakal muncul juga Weldment-nya. Begitu juga sheet metal. Sheet metal juga sama. Biasanya kalau untuk laptop yang baru diinstal SolidWorks-nya atau komputer yang baru diinstal SolidWorks-nya itu nggak ada. Jadi sebelumnya kalian klik itu dulu. Nah, adapun nih toolbar Weldment, apa kegunaannya? Toolbar Weldment tuh biasa digunakan oleh para desainer untuk merancang suatu benda yang menggunakan proses pekerjaan pengelasan. Seperti apa contohnya? Desain meja yang nantinya terbuat dari besi atau misalkan pipa dan masih banyak lagi. Bagaimana cara kita menggunakannya? Cara kita menggunakannya yang pertama itu kita klik 3D sketch. Nah, setelah muncul 3D sketch, kita buat sketsa yang kita inginkan dulu. Contohnya meja, kita buat dulu meja dengan atapnya yang persegi panjang, dengan kakinya yang sama rata. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah mengklik structural members. Nah, structural members itu apa? Itu nanti bahan apa yang akan kita gunakan. Di sana ada banyak pilihan, ada square, ada pipa, ada mungkin lingkaran. Nah, selanjutnya kita klik di setiap garis yang tadi kita sudah gambar. Kalau misalkan meja, ya berarti kalian klik 4 garis atap yang berbentuk persegi panjang dan 4 garis kaki. Nah, selanjutnya banyak lagi icon yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada icon guset, dimana guset tuh digunain nanti buat kita bikin siku. Jadi kan meja nih supaya nggak goyang kan, kita kasih siku nih biar kelihatan lebih realistis. Nah, itu kita pakai icon guset untuk memberi siku. Nanti di sana kita bisa atur sikunya mau kita letakin di bagian tengah, di bagian sebelah kiri, lebih ke kiri atau lebih ke kanan, dengan ukurannya pun nanti kita bisa atur sesuai keinginan kita. Nah, selanjutnya ada bagian weld bit, dimana bagian tersebut itu nanti atau icon tersebut itu digunakan untuk mengelas. Jadi di bagian mana nih nanti akan terjadi pengelasan, nanti itu kita bisa buat. Nah, selanjutnya ada end cap, dimana end cap tuh kan kalau misalkan tadi kita pilih pipa berarti ujungnya bakal bolong kan. Nah, sekarang kita pakein end cap. End cap tuh gunanya untuk menutupi lubang pada si pipa tersebut, di ujung pipa tersebut fungsinya. Nah, selanjutnya ada chamfer. Chamfer tuh sama kayak di extrude, kayak di toolbar features tadi. Gunanya untuk membuat sudut yang tadinya 90 derajat, angle-nya atau sudutnya kita bisa atur. Bisa mungkin 45 derajat, bisa 35 derajat, atau bisa 60 derajat. Pokoknya sesuai keinginan kita lah. Nah, itu di Weldment tuh icon yang sering digunain tuh mungkin cuma segitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke menu toolbar yang lain. Menu toolbar yang lainnya itu ada sheet metal. Nah, sheet metal tuh apa sih? Sheet metal tuh kalau kita ngedesain kayak kaleng. Jadi suatu objek atau barang yang nantinya tuh desainnya tuh kayak kaleng gitu bentuknya. Icon atau fungsi yang bisa digunakan di toolbar di toolbar sheet metal tuh banyak.
Cuma ada beberapa yang sering digunakan. Di antaranya ada blast flange atau tab, dimana itu nanti dibuat buat kita bikin kaleng tersebut. Nah, cara awalnya gimana nih biar kita bisa ngedesain kaleng? Nah, itu tuh kita cuma dituntut buat bikin satu garis, atau kalau misalkan kalian pengen lebih enak, kalian bisa bikin persegi panjang, terus kalian masuk menu toolbar sheet metal, nanti kalian di sana masukin klik juga base flange atau tab, nanti bakalan langsung keluar gambar kaleng tersebut. Nah, kalengnya baru datar tuh. Nah, sekarang gimana nih kalau kalengnya misalkan mau kalian buat kayak huruf U? Nah, itu menggunakan menu toolbar edge flank. Jadi kalian klik nih, itu mau berbentuk U-nya mau U ke atas apa U ke bawah kayak huruf N. Itu kalian bisa pilih juga sesuai kalian ngeklik garisnya nanti. Di garis mana kalian ngeklik itu juga bakal berpengaruh. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mau bikin lengkungan. Gimana nih? Nah, caranya itu kita klik hem. Nah, nanti di hem itu kita bakal ngelihat si kaleng itu kayak ditekuk. Nah, selanjutnya si kaleng juga bisa kita bolongin. Cara ngebolonginnya itu dengan masuk menu toolbar sheet metal, maksud extrude cut. Nah, sebenarnya ini pakai menu features pun kita bisa gitu, cuma di menu sheet metal juga disediakan. Nah, selanjutnya ke menu toolbar terakhir yang akan kita bahas, itu ada evaluate. Nah, evaluate tuh apa sih isinya? Isinya tuh yang sering digunakan tuh cuma untuk lihat mesh properties yang nantinya akan digunakan untuk digambar 2 dimensi itu. Nah, itu kan bagian part nih, bagian 2 dimensinya kayak gimana? Nah, bagian 2 dimensi itu ada apa sih optionnya hampir sama, cuma nggak ada feature, nggak ada ini, cuma ada sketch untuk kita menggambarnya kan. Tapi biasanya kalau 2 dimensi itu dibuat untuk mencantumkan, untuk menjelaskan suatu gambar, untuk di print nih, untuk print out. Karena kan kalau bentuknya 3D dalam aturan ISO kita nggak boleh memberi ukuran gambar. Jadi makanya dibuat 2D itu agar kita bisa memberi ukuran gambar. Jadi dilihat dari pandangan atas nanti akan seperti apa, dilihat dari pandangan bawah seperti apa, dari samping kanan seperti apa, dari samping kiri seperti apa. Tadi kan kita udah menggambar 3 dimensi, ya kan, objek 3 dimensi. Nah, objek 3 dimensi itu bisa kita pilihin juga ke menu 2 dimensi. Gimana caranya? Itu dengan cara kita klik di bagian 2 dimensi. Setelah itu kita masuk menu toolbar view layout. Di sana ada model view yang nanti ketika diklik itu kita akan langsung secara otomatis dipinta untuk memilih objek gambar yang tadi sudah kita gambar. Jadi yang objek 3 dimensi tadi kita save dulu. Nah, setelah itu baru kita masukkan. Secara kasarnya hampir sama kayak Microsoft Word ketika kita insert pictures. Cuma di sini kita bisa pilih. Kita bisa tampilkan pandangan depan, pandangan atas, pandangan kanan, pandangan kiri, atau pandangan bawah. Nah, adapun kepala gambar atau etiket itu sendiri di aplikasi SolidWorks kebetulan sudah ada. Nah, adapun ketika misalkan kalian berbeda dengan etiket yang sudah disediakan oleh SolidWorks, kalian bisa bikin secara manual menggunakan line atau circular atau secepat yang kalian bisa lah, menggunakan apapun, banyak caranya. Ya, mungkin untuk sementara itu aja video yang bisa saya share. Apabila saya ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan, karena itu lahirnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.